Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma waj'alni minas sholihin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, dan untuk berusaha membersihkan diri kita. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu saya dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim di dalam bekerja. Sebagai seorang muslim, bagaimana kita bekerja, ya, itu bekerja dengan secara etos kerja seorang muslim atau bagaimana etos kerja seorang muslim. Inilah ya, ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Apa itu etos kerja? Ya, etos kerja yaitu menurut KBBI, etos kerja adalah ciri atau karakter semangat bekerja dari seseorang untuk mengembangkan suatu organisasi, mengembangkan suatu lembaga, mengembangkan suatu institusi. Bisa juga diartikan jika etos kerja yaitu sesuatu yang harus dimiliki setiap orang yang bukan hanya untuk mengembangkan organisasinya, melainkan untuk mengembangkan diri sendiri menurut beberapa ahli. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Jadi etos kerja itu bagian dari mengembangkan organisasi atau mengembangkan diri sendiri. Etos kerja juga seperangkat perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka. Karakteristik utama ada semangat dasar atau spirit, pikiran dasar atau nilai-nilai, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap, aspirasi, keyakinan, prinsip, dan standar. Jadi di situ lengkap sekali prinsip,
nilai-nilai keyakinan standar atau standar berarti standar kerja atau SOP gitu ya. Atau etos kerja merupakan keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok, atau sebuah lembaga. Jadi etos kerja merupakan keyakinan atau nilai-nilai tadi yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok, ya, atau organisasi tadi, sebuah lembaga. Itu ya, Bapak sekalian. Makanya di dalam kerja kita harus memiliki panduan, ya, SOP atau petunjuk teknis atau nilai-nilai yang ada dalam organisasi tersebut sebagai acuan, acuan dasar. Maka etos kerja seorang muslim hendaknya melebihi etos kerja orang lain. Kenapa demikian? Karena di, da, uh, di dalam Islam seorang muslim diminta untuk betul-betul bekerja secara profesional di dalam melakukan berbagai macam perbuatan, di antara nama Allah, ya, yaitu Al-Mutkin, Al-Mutkin, yang artinya di situ kok sesuai dengan Quran surat An-Naml ayat 88 yang maknanya itu yang betul-betul mutkin di dalam melakukan suatu perbuatan. Itu yang betul-betul mutkin di dalam melakukan suatu perbuatan. Quran surat An-Naml ayat 88. Alladzi atqona kulla sayin. Alladzi atqona kulla sayin. Ya. Alladzi atqona kulla sayin. Itu yang betul-betul mungkin di dalam melakukan suatu perbuatan. Artinya yang betul-betul melakukan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna sekali. Allah menciptakan langit begitu sempurna. Allah menciptakan segala sesuatu begitu sempurna. Bahkan para malaikat pun kalau kita amati, kalau kita lihat bagaimana perbuatannya sangat profesional di dalam pekerjaannya. Dalam mencatat amalan-amalan manusia sekecil apapun tercatat oleh malaikat dalam sebuah catatan yang nyata. Allah pun menciptakan segala sesuatu tak lepas dari catatan. Ya, catatannya yaitu dalam kitab Lauhul Mahfud yang Allah Subhanahu wa taala telah catat dalam Lauhul Mahfud segala sesuatu sampai hari kiamat. Demikian pula Allah menciptakan segala sesuatunya begitu sempurna. Lihatlah pepohonan dan segala macam yang Allah telah ciptakan. Terlihat betapa betapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala sangat sangat sempurna sekali. Kita amati di sekitar kita tidak ada yang celah, semuanya baik, indah dan sempurna. Ini apa? Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim harus berusaha untuk menjadi seorang yang profesional di dalam pekerjaan kita. Para ulama ketika menafsirkan makna al-ihsan, mereka mengatakan bahwa makna ihsan mempunyai dua makna. Makna yang pertama yaitu berbuat baik kepada orang lain. Makna yang kedua yaitu ihsan adalah ihsan dalam segala segala hal, segala perkara, perkara ihsan dalam perbuatan, ihsan dalam pekerjaan, ihsan sebagai seorang pekerja, ihsan sebagai seorang pemimpin, ihsan dalam keterampilan kita. Inilah ihsan yang sebenarnya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, saya doakan kita semua menjadi ihsan. Maka dari itulah seorang mukmin, seorang muslim, dia akan berusaha untuk betul-betul memiliki etos kerja profesional yang baik. Demikian pula profesionalisme dalam pekerjaan. Dia bukan dia bukan orang yang lemah. Seorang mukmin bukanlah orang yang malas-malasan. Karena Rasulullah SAW bersabda yang maknanya semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah. Ya, Rasulullah SAW, semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah lemah, gitu ya. Rasulullah SAW juga mengatakan jangan lemah, artinya seorang mukmin
harus betul-betul kuat, ya, kuat fisiknya, kuat pikirannya, kuat jiwa raganya, kuat dalam pekerjaannya, kuat di dalam kemaslahatan, kebermanfaatan ya di dunia maupun di akhirat. Teman-teman sekalian dirahmati Allah. Maka dari itulah seorang mukmin harus berusaha untuk memperbaiki keterampilannya, kemampuannya, skillnya, ya dia di dalam bekerja. Selain dia jujur sifatnya, ya selain jujur yaitu sifat amanah yang tak berkhianat, kejujuran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dia seorang mukmin juga betul-betul menguasai pekerjaannya dan melakukan pekerjaan itu dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena sifat yang demikian termasuk sifat yang dianjurkan, sifat yang diperintahkan oleh Rasulullah maupun Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita sebagai seorang ustadz ya, kita harus profesional di dalam menyampaikan hadis maupun ayat-ayatnya sehingga pada waktu itu betul-betul dia menyampaikan penuh ilmiah, penuh penjelasan yang mudah difahami, mudah dicerna. Amanah ilmiahnya. Demikian pula bukan hanya sebatas pendapat-pendapat semata, tapi yang mudah dicerna, mudah difahami. Itu artinya profesional atau etos kerja yang tinggi. Atau sebagai seorang direktur, dia pun harus melaksanakan amanahnya sebagai direktur sebaik mungkin, seprofesional mungkin. Dia betul-betul memperbaiki etos kerjanya, sehingga dia pun termasuk orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Ingat teman-temanku sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya sebaik-baik orang yang diberikan upah, diberikan imbalan adalah Al-Qawi, Al-Amin, yang kuat dan yang amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26 yang maknanya sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu upah adalah Al-Qawi dan Al-Amin. Al-Qawi yang kuat atau profesional dalam pekerjaannya, sementara Al-Amin adalah yang amanah, tidak melakukan pengkhianatan dalam waktu dan juga dalam segala macam hal. Oleh karena itulah, seorang mukmin adalah seorang yang betul-betul di dalam seluruh permasalahannya dia berbuat baik sebaik-baik mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang yang eh, yang maknanya sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Suatu hadis riwayat Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini adalah hadis yang agung yang mencakup segala macam perbuatan ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan dalam ibadah. Dia yang harus menjadi seorang hamba yang profesional dalam beribadah, yang berkualitas dalam ibadahnya, ihsan dalam pekerjaannya, ia pun menjadi orang yang profesional dalam pekerjaannya dan betul-betul bagus dalam etos kerjanya. Sehingga ia pun menjadi hamba-hamba yang penuh dengan tanggung jawab. Bukan hanya sebatas bertanggung jawab di hadapan pemimpinnya, tapi yang terpenting adalah bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika kita melakukan pekerjaannya, ya, yang kita ingat adalah bahwa ini adalah amanah Allah. Kita tentunya takut walaupun pemimpin kita tidak melihatnya, ya. Kita tetap takut karena Allah sejatinya Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita. Dia atau dia pemimpin tidak mau menggunakan, dia orang-orang yang bekerja secara profesional tidak mau menggunakan barang-barang perusahaan untuk kepentingan pribadi pada dirinya, ya, karena mereka tahu itu adalah amanah, karena itu adalah bukan bukan digunakan untuk itu, karena
barang-barang perusahaan tentunya untuk pekerjaan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Sehingga pada waktu ketika ia bekerja, ia tahu mana di saat beriman kepada Allah, maka kepada Allah dan hari kiamat. Ia menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu mohon berdoa, mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin yang ihsan, yang betul-betul profesional di dalam semua pekerjaannya, di dalam beribadah maupun di dalam pekerjaannya, dalam beragama kita, dalam menuntut ilmu kita, dalam uh, saya ulang lagi, dalam ibadahnya, dalam pekerjaannya kita, dalam bahkan dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang ihsan, yang profesional, dan semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan-kesalahan itu murni dari kesalahan saya pribadi. Itu uh, itu ya, teman-teman sekalian. Mari kita lanjutkan untuk berdoa, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Untuk hajat kita, hajat orang tua kita, hajat saudara-saudara kita, ya, hajat baik orang yang berbuat baik kepada kita atau yang menzalimi kita doakan semoga semoga Allah Subhanahu wa taala uh, kabulkan, semoga Allah menjadikan orang sukses yang termasuk. Kita kirimkan sebagian dari doa-doa ini yaitu untuk para almarhum yang telah mendahului kita, kakak atau orang tua kita, nenek kita, saudara kita yang telah mendahului kita atau paman pak kita. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan syafaat dari doa-doa ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisay'in min ilmihi illa bima sa' wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أضرابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali untuk kita hari ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, pagi ini kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Jadikanlah rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami, dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampun atas kesalahan dan hilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, kesalahan tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami, serta kedua orang tuanya. Beri petunjuk pada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah, ya Qayyum, ya Matin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Engkaulah yang memiliki semua kekuatan. Berikanlah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah Humas untuk mendapatkan siswa-siswi yang barokah sejumlah 225 siswa daftar sampai proses daftar ulang di kampus Polindo Maju tahun angkatan 2024. Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu yang telah ke Polindo Madiun, Polindo Surabaya, setiap pemuda, asli Loka dan Loka Jaya, baik untuk mendaftar atau bertanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga, dan semoga bursa kerja Polindo selalu dipermudah ditambah mereka pekerjaannya. Ya Mujib Sailin, Tuhan yang mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamu lah kami memohon, dan hanya kepadamu lah kami serahkan segala urusan, karena engkau lah sebagai penolong. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kita fokus ke diri kita masing-masing. Fokus, kusuk ke diri kita masing-masing. Relax, duduknya relax. Relax, 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 relax ya. Relax, relax. Mulai kan, mulai dari kaki, tumit, naik, tis, kaki, lutut, paha, perut, dada, relax. Punggung, lengan, tangan, pundak, leher, telinga, mulut, hidung, mata,
rambut. Pastikan semuanya rileks, kosongkan semuanya dari kepala, lepaskan. Apapun yang ada di sekitar kita, kita tidak usah menilai, kita cukup mengamati saja. Fokus Anda mengamati keluar masuknya nafas, nafas, tahan, lepaskan. Alhamdulillah. Bernafas, Alhamdulillah. Bernafas, Alhamdulillah. Ya Allah. Bernafas, arahkan nafas Anda ke hati Anda, ke hati kita masing-masing. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kotoran-kotoran yang tersimpan di hati kami, kotoran-kotoran hati kami, kotoran-kotoran yang menempel di hati kami, kotoran-kotoran yang menempel di hati kami, ya. Penyakit-penyakit hati kami, bersihkanlah ya Allah, bersihkanlah ya Allah, dengan menyebut asmamu ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asmamu ya Allah, bersihkanlah kotoran-kotoran yang dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, penuhilah hati kami ya Allah dengan asmamu Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ya Allah, dengan menyebut asmamu ya Allah, balutlah hati kami dengan balutan asmamu ya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hari ini untuk bisa belajar berdoa bersama. Nikmat kami dikeluarkan, nikmat orang tua yang baik-baik, ayah ibu yang baik, nikmat keluarga yang baik, nikmat saudara yang baik, nikmat putra-putri yang soleh maupun solehah, nikmat rekan kerja yang baik yang selalu nasihat-nasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, nikmat rezeki yang banyak barokah yang hingga saat ini kami tidak pernah kelaparan ya Allah, kita bisa makan ya Allah, ya Allah, nikmat Kau penuhi semua kebutuhan hidup kami ya Allah, dan hidup kami ya Allah. Nikmat Kau berikan kepada kami rezeki yang banyak barokah. Nikmat Kau berikan kepada kami murid-murid yang banyak. Kau datangkan kepada lembaga ini yang banyak, banyak, banyak. Kau datangkan kepada lembaga ini dari manapun. Kau datangkan kepada lembaga ini, kepada Polindustri Muda Aslo Kalukat saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jadikanlah mereka semua ya Allah orang-orang yang sukses, sukses di dalam pekerjaannya, sukses di dalam karirnya, sukses di dalam wirausahanya, untuk bisa membuat tersenyum ayah dan ibunya. Karena itu tujuan terbesar kami ya Allah. Maliki yaumiddin, karena Kaulah penguasa langit dan bumi, Kaulah Raja penguasa alam ini. Ya Allah, apapun aktivitas kami ya Allah, semata-mata Iya karena berdua, iya karena nasta'in, semata-mata kami niatkan ibadah, iya karena berdua, iya karena sakit. Ya Allah, hamba punya ihdinas syiratal mustaqim, hamba punya keinginan, hamba punya cita-cita, hamba punya harapan, hamba punya cita-cita, hamba punya keinginan. Bahkan saudara kami, orang tua kami, karyawan kami, putra-putri kami punya cita-cita, punya keinginan. Itu ya Allah, kabulkanlah keinginannya, kabulkanlah hasratnya, kabulkanlah cita-citanya. Apapun hasilnya, cita-citanya, ya Allah, sukseskanlah mereka semua ya Allah. Sukses dunia, sukses akhirat ya Allah. Sukses dalam kehidupan dunianya, dalam keluarganya, dalam bisnisnya, bahkan sampai akhirat nanti ya Allah. Untuk itu ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, khairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kumpulkanlah ya Allah, ya Allah. Rabbi anzilni munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhibbul mu'tadin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya Allah, penuhilah hati kami, penuhilah seluruh anggota tubuh kami. Pancarkanlah rahman rahimu kepada seluruh anggota tubuh kami, pada kaki kami. Melangkah dengan penuh semangat kepada seluruh anggota tubuh kami. Dengan penuh kesehatan kepada tangan kami, melayani dengan sepenuh hati kepada mulut kami. Kami berbicara yang qaulan saliman, yang menyenangkan hati, lemah lembut, yang menyenangkan hati yang mudah, yang menyenangkan orang mudah difahami,
setiap tutur kata kami. Mata kami memandang segala sesuatu dengan pandangan yang positif, mau selalu memandang pandangan yang positif. Pikiran kami selalu kami penuhi dengan pikiran yang positif thinking dan optimis. Ya Allah, kepada seluruh anggota kami, ya Allah, kami Kau berikan kepada kami semua sehat. Kau jauhkan kami dari penyakit-penyakit, ya Allah. Baik kesehatan ini untuk semata-mata untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kau kembalikan kepada kami kesehatan dan kesegaran badan kami, kesegaran dan kesehatan badan kami. Terima kasih, ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Terima kasih. Sekian. Mudah-mudahan kita semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan-kesalahan murni dari saya sendiri. Teman-teman sekalian, ada satu kata-kata motivasi. Jangan berharap masalah akan dimudahkan, namun berharaplah kamu akan jadi orang yang kuat. Jadi berharap kuatkan kami, ya Allah, kuatkan kami. Ketika kita merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Allah telah menciptakan rencana terindah untuk kita. Permasalahan itu semata-mata untuk menjadikan kita indah. Tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada adalah sukses atau belum berhasil. Jadi kita harus sabar, jangan menyerah, tetap semangat, antusias. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.